Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa dalam perjalanan hidup kami cuma tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami dalam segala hal. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut ketika kami berjalan, kami melewati api juga tidak akan menghanguskan kami. Ketika hari ini kami menghadapi arus sungai yang deras, kami tahu itu juga tidak akan menghanyutkan kami. Kami tetap percaya Tuhan bahwa perlindungan Tuhan yang maha tinggi itu selalu ada buat kami. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya. Saya juga sudah 2 kali di tempat ini ya. Saya kenal sama Bu Susan ini sudah berarti tadi hitung-hitungan ya 34 tahun. Sudah tidak ketemu, hanya ketemu sesaat ya. Itu waktu sebelum COVID dan hari itu sudah tidak ngubung lagi. Tiba-tiba dia undang saya untuk doa malam ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini, oh ya terima kasih buat Susu sama Ai juga ya, yang kasih kesempatan saya juga. Tadi saya tanya Susan, mana mama? Oh itu di belakang sendiri ya. Ai tetap awet muda. Itu tadi rahasianya saya diberi minuman itu tadi apa itu, teh kelor ya. Nanti Ai kasih saya pulang bawa oleh-oleh Ai. Ya, kita percaya bahwa hari ini saya akan berkhotbah bagaimana hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Banyak orang stres, depresi, khawatir. Kenapa? Karena hidupnya hanya melihat masalah. Kalau kita hidup di tengah masalah yang makin rumit, masa sukar sedang terjadi, hidup kita lagi dimurnikan, tentunya Tuhan butuh masalah. Tidak mungkin kalau hari ini akhir zaman, Tuhan itu mau setiap saudara dan saya masuk ujian akhir. Gak mungkin Tuhan tidak butuh masalah. Makanya kalau saya khotbah, saya selalu bilang buat jemaat saya, jangan pernah bermusuhan dengan masalah. Karena masalah itu alatnya Tuhan. Buat kita makin dimurnikan, makin serupa dengan Kristus, kita hari ini akan semakin bertumbuh, berbuah lebat, itu lewat proses masalah. Lah kalau kita nuntut zona nyaman, hati-hati. Nyaman itu alatnya iblis. Karena apa yang disangkanya baik-baik, enak-enak, ujungnya saudara dibawa arahnya maut. Makanya banyak gereja-gereja di Jakarta waktu saya ketemu beberapa hamba Tuhan. Hamba Tuhan bilang gini, banyak gereja tutup ketika gereja cuman mengajarkan sesuatu yang berbau nyaman. Akibatnya ketika masa setelah pandemi ini ada banyak orang yang mengalami tingkat sulitnya. Ada banyak orang yang konseling sama saya, Bu Eli, saya tidak pernah mengalami situasi yang berat selama hidup saya. Hari-hari ini masalah itu begitu rumitnya. Tapi satu hal kita percaya hari ini tidak perlu takut. Kalau kita hidup dengan percaya, percayalah hari ini jangan banyak melihat, maka segala sesuatu itu akan tetap
baik-baik saja karena di dalamnya Allah masih turut bekerja di dalam segala setiap masalah keuangan rumah tangga, sakit penyakit, masalah anak-anak. Semua yang terjadi itu tetap ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan, bahkan segala sesuatunya pasti dibuat indah. Amin. Tapi yang jadi pertanyaannya, kalau saudara sudah tahu bahwa Tuhan itu selalu berkata masalah itu baik, masalah itu selalu menghasilkan sesuatu yang indah, kenapa yang jadi pertanyaannya saudara dan saya ngalami ketakutan? Sampai ada banyak orang yang hari ini mau mati, mau bunuh diri, seolah-olah masalah keluar dari masalah aja, bunuh diri adalah solusi yang paling tepat. Tapi senyatanya hari ini yuk jalani aja kehidupan bersama Tuhan. Saudara tahu tadi dalam perjalanan, dan ini ayat ini nanti saya buat khotbah besok saya di Malang. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini bagus, yuk sekilas kita baca. Karena saya nggak bahas ayat ini, besok saya akan bahas di Malang. Yosua 1 ayat 8, ada tip yang sederhana yang saudara sebelum ayat ini saya bahas ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah, lihat ya, engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada satu keberhasilan, keberuntungan yang sudah diberikan rahasianya sama Tuhan. Kalau Tuhan yang berfirman, maka percayalah bahwa semua yang difirmankannya itu adalah sesuatu yang tidak akan ditunda-tunda. Semuanya akan digenapi sempurna dan segera di atas muka bumi ini. Kita percaya kalau saudara ngerti ayat ini, senyatanya kunci keberhasilan dan keberuntungan itu 3. Yang pertama, perkatakan firman. Seringkali di masa sukar orang tidak perkatakan firman, yang diperkatakan masalah. Ketemu Bu Susan ngomongnya, Bu hutangku ya apa ya Bu, besok jatuh tempo ya. Ketemu teman juga gitu, aduh memang usaha ini sepi wes, lama-lama ya bangkrut ya apalagi. Ya memang sudah seperti ini. Ketemu lagi orang di depan lagi tanya, orang ini ketemu sudah lama ndak ketemu, ditanya gimana kabarmu? Iya ya memang usaha ini sekarang sepi ya apa ya. Caranya keluar dari hutang apa bisa ya, ada hutang online yang bisa menjanjikan bunga yang rendah. Jujur setiap hari saudara mulai direnungkan. Banyak perkatakan firman atau banyak perkatakan masalah. Kalau perkatakan masalah, maka hidupmu tidak akan berhasil beruntung. Malah hidupmu akan terpuruk karena tiap kali saudara ngomong masalah, ingat hutang. Tiap kali ngomong suami yang brengsek, ingat suami yang menjengkelkan. Hati jadi kotor. Jujur, ini perlu jadi perbandingan hidup kita. Jangan pernah rahasia yang Tuhan sudah berikan untuk hidup berhasil beruntung. Mulai sekarang perkatakan firman. Mulai perkatakan, kalau orang tanya gimana usahamu, oh usahaku rame luar biasa walaupun suapinya setengah mati saudara. Tidak apa-apa. Kita percaya, kenapa kita perlu perkatakan firman bahwa usahaku rame? Karena aku percaya bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Itu perkataan firman. Kalau orang tanya, wong tokomu mau bangkrut, aku tolak dalam nama Yesus. Berkat ada di atas tokoku. Berkat ada di atas suamiku yang hari ini kena PHK. Berkat ada di atas anak-anak.
itu mulai diucapkan. Direnungkan, seringkali kita ngerenungi nasib. Jarang yang ngerenungi masalah. Yang direnungi nasib, punya suami, suaminya sudah males, ndak kerja, minta makan enak, cerewet, ndak ngasilin uang. Duh, dulu kok ndak pacarku yang lama itu getun, salah kawin. Nah, ini ciri orang yang ngerenungi nasib. Ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Mau apa lagi sudah, ya susah, ya memang hari ini hidupku ya sudah divonis penyakit dan sebagainya. Kita jarang hari ini merenungkan firman. Orang kalau ngerenungin firman, walaupun dapat pasangan yang males, yang menjengkelkan, mulutnya kasar, Bu Eli, paketnya lengkap suami saya ini sudah males ya Bu Eli, ndak bisa kerja, mulutnya kasar. Saya punya teman baik gara-gara suami pelit mati kena kanker. Begitu divonis kanker langsung stadium akhir. Ya memang akhir hidupnya dia tetap memuliakan Tuhan. Akhir hidupnya saya lihat betapa Tuhan cinta buat hidupnya. Saya itu baru lihat ya kanker stadium akhir yang sudah menjalar di 7 area. Area penting semua, lever, rahim, payudara, getah bening, otak. Ya, yang namanya paru-paru, tulang belakang. Tiap kali saya antar dia check up, dia selalu berkata, gimana hasilnya? Padahal semua pendeta berdoa, sehat sembuh dalam nama Yesus. Tapi tiap kali diperiksa, dia selalu berkata, haleluya, puji Tuhan. Tiap kali dia periksa, selalu area kankernya bertambah di 1 area. Sampai area yang ke-7 hari itu dia meninggal. Saudara percaya hari itu sempat dia kecewa sama Tuhan. Saya cuma berkata gini, dia bilang gini, Bu Eli, Tuhan itu ada ndak ya? Kenapa kalau Tuhan itu ada, semua pendeta sudah doakan aku sembuh, imanku ini loh kuat. Dan memang saya lihat dia sukacita. Sekalipun kankernya bertambah di area, dia selalu punya iman. Haleluya, puji Tuhan. Area kankerku bertambah, Tuhan itu tetap baik. Makan, dan saya melihat di akhir kematiannya yang membuat saya takjub. 7 area itu membuat hidupnya di akhir kematiannya dia tidak, badannya tidak kayak kering kerontang saudara. Tapi badannya tetap berisi, wajahnya tetap sukacita sampai akhir menutup mata. Karena dia tahu bahwa imannya kalau dia pergi, dia sudah punya tempat di surga. Tapi kan gak enak. Ya, gak enaknya apa? Cerita storynya. Ia mati karena ngempet. Ya istilahnya apa? Nahan hati, nahan jengkel, punya suami dalam tanda kutip pelit. Loh, nggak enak. Kalau mati martir masih enak ya. Mati kena kanker gara-gara suami pelit. Nah ini nggak enak storynya. Kita pastikan yuk kalau kita pulang ke rumah Bapak, kita tahu. Kalau kita sudah pulang ke rumah Bapak, semua kejadian hidup, cerita hidup kita ini berakhir dengan tulisan yang happy endingnya luar biasa. Di mana kita sudah banyak menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang ketiga apa saudara? Yaitu bertindak hati-hati, itu berbicara respon yang benar. Ya, jadi siapa yang mau berhasil beruntung, hari ini pegang firman ini. Aku mau hari ini perkatakan firman, buka mata ngomongnya firman. Tutup mata ngomongnya firman. Aku diberkati Tuhan pada waktu aku tidur karena Tuhan mencintai orang-orang dan memberkati orang-orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Kalau saudara punya pergumulan keuangan, ya katakan, oh enggak apa-apa, Allahku tetap mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya. Keuanganku enggak cukup,
Tapi kalau Allahku yang mencukupkan, aku pasti bisa menjalani hidup lebih dari cukup. Bahkan 5 roti plus 2 ikan bukan hanya cukup, tapi selalu berbicara ikut Kristus. Ada sisa, itulah kelimpahan. Amin. Ini mulai dikatakan. Terus respon yang benar setelah dikatakan, direnungkan, perbuatanmu harus sesuai firman. Jangan ngomong puji Tuhan haleluya, tapi kalau diserempet tukang ojek, begitu dikatain matamu sendiri. Nah ini. Kalau itu terjadi, maka tingkat keberhasilan, keberuntungannya nanti juga Tuhan bilang gini, tidak sesuai. Kalau mau berhasil beruntung, buatlah 3-tiganya ini konsisten. Nanti lihat, satu pintu yang Tuhan tutup akan membuka banyak pintu-pintu keberuntungan, keberhasilan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi tidak usah takut jalani proses. Tip ini saya bawa kemana-mana saudara. Sekalipun ya, mungkin saudara sudah tahu semua di YouTube saya sering kesaksian bagaimana hidup saya bisa jadi hamba Tuhan. Dari seorang ibu sosialita yang tidak bisa apa-apa, otaknya yang bodoh. Ya seperti Pak Fran tadi bilang, secara akal tidak mungkin melayani Tuhan. Kalau Pak Fran tidak secara akal, tidak punya tampang melayani Tuhan, lebih-lebih saya ini. Ya. Tidak punya saudara, kepinteran tidak punya, tidak pernah sekolah Alkitab, tidak suka baca apa-apa. Saya orang yang pasif, karena saking enaknya punya suami baik, jadi Tuhan saya. Akibatnya ketika Tuhan mau pilih hidup saya jadi hambanya, dia paksa saya keluar dari zona nyaman. Dari rumah tangga yang baik-baik, semua baik-baik. Tapi saya menikah dengan suami yang ateis. Suami saya benci orang Kristen. Tapi bersyukur buat proses yang tidak mudah saya lewati. Nanti kalau keburu saya akan cerita bagaimana Tuhan juga sudah menangkap suami saya yang limited edition. Saya nggak mau ngomong suami selingkuh. Saya selalu berkata suami saya limited edition, tidak ada duanya Tuhan, tidak akan saya tukar tambahkan. Walaupun ada pengganti yang lebih mudah, tapi ini tetap yang spesial pakai telur. Wah, kenapa? Karena lewat perbuatannya dia bisa mengubah seorang ibu sosialita jadi hamba Tuhan tanpa sekolah Alkitab. Jujur kalau tahu tanya Bu Susan, saya ini bukan orang tipe yang pinter ngomong. Semua teman kuliah saya sampai tanya, Eli, kamu kan tidak sekolah Alkitab, tapi paling tidak kamu belajar sekolah pidato pasti. Hah? Saya bilang, emang ada sekolah pidato? Ya mungkin kamu ya panggil guru atau gimana. Enggak mungkin, wong kamu dulu lo diem, orang diem, ngomong di depan ya malu-malu lah. Sekarang kok kamu ini bisa ngomong lancar. Secara akal juga tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang sudah pilih, siapa yang bisa menutup pintu? Kalau Tuhan yang sudah mengangkat seseorang yang tidak masuk akal, siapa yang bisa merendahkan? Amin. Makanya hidup jangan melihat. Makin dilihat, makin pusing 7 keliling. Tapi makin percaya, hidupmu makin nyaman, berjalan makin tenang, damai sejahtera. Tahu-tahu, loh banyak loh orang kalau yang konseling sama saya sudah ngalami pemulihan, selalu bilang gini, ternyata ya tak pikiri sampai stresnya, ya ampun cara Tuhan itu jeketek loh. Tahu jeketek bahasa Inggris? Jelalah. Caranya gampang. Jujur, kenapa? Karena cara Tuhan itu mempunyai kuasa, itu super power. Dia buat mujizat 5 roti 2 ikan jadi 5.000 sisa 12 bakul. Mungkin saudara mau sekolah di mana? Coba sekolah pesulap di mana? Cari misalnya, saya akan cari seluruh toko, coba dalam sekejap bisa enggak? Seluruh toko di Tuban. Coba cari, sedia 5.000 sisa 12 bakul, cari seluruh hanya sekejap. Kira-kira akal kemampuanmu bisa enggak? Tapi kalau Tuhan yang hari itu melakukan, saudara enggak usah banyak mikir, lihat fakta,
makin takut, makin khawatir. Tapi waktu imanmu berkata, aku percaya. Apapun yang terjadi, aku memilih untuk percaya daripada aku melihat kenyataan. Makin aku melihat, makin aku merenungkan faktaku, makin aku tidak bisa tidur. Makin butuh obat depresi, butuh obat stres. Lama-lama keluar masuk rumah sakit. Nah, saya baru melayani beberapa hari yang lalu. Orang kaya, saudara. Bukan hanya kaya, orang Surabaya biasanya kalau ngomong kaya pol itu kuaya, udah. Ya, bukan hanya saya ngomong kaya, tapi kalau saya sudah ngomong kuaya itu berarti kuayanya pol-polan, saudara. Mungkin saudara mikir orang ini enak ya, lo jujur kalau kita lihat orang, wih punya rumah lah, saya juga lihat dia, rumahnya. Kalau mungkin lihat rumahnya saudara masuk bisa gini. Gitu. Apalagi lihat mobilnya. Saudara pasti bilang gini, aduh kapan ya Tuhan bisa naik mobil seperti itu. Tapi kaget saudara. Orang yang kuaya itu, saudara tahu. Hidupnya miris, tidur enggak bisa. Depresi. Harus minum obat tidur, minum obat penenang. Terus keluar masuk rumah sakit Bu Eli. Coba. Kalau saudara hari ini ngucap syukur, makan tahu tempe, tapi begitu bau kasur 5 menit, kayak saya. Tidak perlu. Kasurnya walaupun itu mungkin kasur harga tempat tidurnya, kasurnya mungkin itu sudah puluhan juta, mungkin lebih. Mungkin saya pernah ya, satu kali saya pergi sama anak saya, diajak masuk ke toko saudara ya. Waktu itu anak-anak masih sekolah, anak saya yang besar masih sekolah di Amerika. Tiba-tiba dia bilang ini, mam tak ajak ke toko ini ya, mama jangan pingsan. Hah? Toko apa gitu? Saya pikir toko berlian ya, kalau berlian masuk akal lah ya. Harganya selangit tergantung besar kecilnya kan. Ternyata saudara dibawa masuk ke toko yang jual spring bed. Ya, saya pikir kenapa pingsan? Saya pikir spring bednya itu mungkin dilapisi emas atau apa gitu ya. Saya lihat spring bednya, saya lihat, saya duduki, saya gini-gini. Saya pikir iya ya enak juga ya, tapi enggak ada emasnya. Terus habis gitu anak saya tanya sama yang jaga, kasur seperti ini berapa? Dia cerita mulai, ini dari ini yang sudah beli itu artis Hollywood namanya ini. Saya tunggu berapa toh? Saudara tahu waktu dia sebut harganya, satu kasur itu 1 miliar, mau pingsan saya saudara. Hah? Lah saya cek enggak ada yang namanya kasur itu dilapisi emas. Saudara tahu saking mahalnya karena materia, dia bilang gini, Bu, mah cobaan mah, kalau mama tidur ya, kasur ini saya ngikuti badannya mama. Mama goyang aja, sebelah ini enggak ikut bangun. Oh ya bener. Apapun gerakan kita di samping, biasanya kalau satu kasur itu kalau kasur murah, goyang dikit aja denger ya, yang tidur di samping. Lah ini biarpun kaki digoyang-goyang, ini bisa enggak terasa apa-apa. Saudara lihat ya, orang bisa beli sesuatu yang mahal untuk tidur, tapi enggak bisa tidur. Tapi sementara kita hari ini yuk, kalau hidup ini penuh damai sejahtera, saudara tidur sebentar aja, saudara akan tidurnya terlelap. Amin. Saudara akan terlelap dalam urapan besok pagi bangun. Saudara bangunnya anak Tuhan itu enak. Kalau orang yang hari itu stres, bangunnya ketika buka mata, yaitu mulai dipenuhi pikirannya dengan masalah. Tapi kalau kita mengerti kasih Tuhan, saya tiap kali bangun setiap pagi, saya bilang gini, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kasih setiamu itu yang akan memberikan aku damai sejahtera sepanjang hari untuk aku beraktivitas. Aku pasti kuat menjalani sepanjang hari ini dengan perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Amin. Amin. Yuk kita lihat ayatnya dulu ya. Amsal 19 ada 3 hal. Hidup karena percaya bukan melihat. Kenapa?
Karena nanti pada akhirnya Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi saudara tidak perlu banyak melihat, percaya aja. Kira-kira keputusan Tuhan buat orang benar, sekalipun melewati pikul salib, sekalipun melewati dapur api, seperti Sadra, Mesa, Abednego, Daniel di gua singa. Keputusan Tuhan, apakah Sadra, Mesa, Abednego mati kebakaran atau yang namanya Daniel dimakan singa? Saudara perlu tahu, sehebat-hebatnya dapur api dan selapar-laparnya singa itu tidak akan pernah menghancurkan orang benar. Kenapa? Karena keputusan Tuhan tidak pernah untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Keputusan Tuhan buat orang benar harus menjalani jalan yang sempit sesak, berjalan maju, bercucuran air mata, karena keputusannya dia ingin setiap saudara dan saya pulangnya bersorak-sorai. Amin. Lah kenapa saudara takut? Kenapa saudara takut menjalani masa resesi akibat pandemi yang berkepanjangan? Kalau Tuhan sampai izinkan pandemi berlama-lama, dampaknya ya, jujur banyak orang yang berkata, waktu masa pandemi justru pekerjaan masih lancar. Setelah pandemi tambah sepi. Tidak tahu Bu kenapa, masa pandemi masih oke, tapi rata-rata setelah pandemi ini usaha itu makin hancur saudara. Banyak toko di Tanah Abang, di ITC Mangga 2 waktu saya ke Jakarta, itu sudah semua, bahkan jemaat saya aja berkata, Bu Eli, usaha kami yang dulunya rame di ITC di Tanah Abang hari ini diancam untuk tutup. Karena sudah sepi, orang semua beralih ke online dan sebagainya. Saudara lihat keadaan bisa berubah, tapi percayalah kalau sampai hal yang buruk itu terjadi, keputusan Tuhan yang akan terlaksana. Amin. Sekalipun mungkin hari ini engkau dirancangkan yang buruk sama orang, percayalah keputusan Tuhan, apa yang direkakannya orang jahat akan direkakan yang baik untuk hidupmu. Jadi tidak usah takut sama orang jahat. Orang jahat mau merancangkan menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan karirmu, menghancurkan usahamu. Bahkan mungkin ya kalau di daerah-daerah ini biasanya banyak. Biasanya orang kalau onseling gini, Bu doakan. Toko saya kalau mulai rame, toko sebelah itu lempar-lempar beras. Tidak tahu lempar air apa Bu ya dilempar. Setiap kali Bu dia lempar sesuatu di toko saya langsung sepi loh Bu. Kenapa ya Bu? Itu berarti dia lagi pasang aji-aji. Saya cuma bilang gini, tidak usah takut. Semakin engkau takut, apa yang ditakutkan, dikhawatirkan malah menimpa tokomu. Oh ya benar ya Bu, lah saya memang takut. Tiap kali dia pasti lempar air, pegawainya lempar air, besok itu ya Bu, kayaknya orang mau ke toko saya bisa pindah ke toko dia. Orang mau ke toko saya bisa pindah ke toko dia. Tapi kalau sudah beberapa lama gitu ya Bu, ada lagi. Saya cuma bilang enggak usah takut. Hari ini kalau engkau takut itu akan dikerjai oleh iblis. Nah, punya iman percayalah. Saudara harus berkata, saya bilang berkata apa Bu? Aku diberkati, tokoku diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena aku percaya bahwa kuasa Tuhanku jauh lebih besar dari kuasa orang jahat yang kepingin menutup usaha berkat tokoku. Itu diucapkan. Karena begitu itu diucapkan, maka Tuhan menggenapi firman-Nya. Seperti yang kamu ucapkan, aku melakukan jauh lebih besar apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu pikirkan. Kita percaya bahwa setiap ucapan seperti yang diucapkan, hidup mati dikuasai lidah, maka siapa yang suka menggemakan itu akan makan buahnya. Lah kalau
Kalau buahnya tiap hari takut, bangkrut nanti ya bangkrut. Tapi kalau kita percaya keputusan Tuhan, mau dikerjai air, siraman, sesajen, tetap keputusan Tuhan. Berkat itu selalu menyertai orang benar. Setiap rekaan yang jahat akan direkakan kebaikan buat usaha. Percayalah, sepinya sesaat, tapi nanti ramenya berlipat-lipat. Itu iman, saudara. Jangan ngomong kalau sepi bangkrut. Kalau ngomong sepi, bilang hari ini kelihatannya penurunan omset. Itu cuman sesaat. Tapi aku percaya penurunan ini akan arahnya dibuat berhasil dan beruntung. Amin. Yang kedua, jalan Tuhan yang terlaksana. Lihat berikutnya. Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, ya, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan apa, saudara? Jalannya. Jadi hari ini makanya Ayub berkata, Tuhan itu tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan itu menguji aku lewat masalah, ada yang namanya bangkrut, anak meninggal, penyakit yang parah, itu senyatanya jalan Tuhan hanya untuk menguji aku seperti emas. Amin. Jadi jalan Tuhan yang terlaksana, enggak usah bingung. Walaupun jalannya berliku-liku, jalannya hari ini banyak kerugian, banyak kehilangan, tapi percayalah, jalan Tuhan itu yang akan terlaksana, yang terbaik. Karena jalan Tuhan lewat kehilangan, kerugian, rasa sakit, senyatanya kita sedang dibawa ke jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan tidak mau kita lewat jalannya sesat. Waktu kita sesat, menyimpang ke kanan ke kiri, Tuhan mulai kasih masalah supaya saudara yang tadinya sesat mulai berjalan di dalam jalannya Tuhan. Makanya bersyukur. Lewat saya bersyukur, saudara. Ya, dulu marah sama Tuhan. Tuhan sudah setia melayani, Tuhan sudah ngampuni. Kenapa jalan hidupku kok tambah sulit? Suamiku sampai punya anak 1, punya anak 2. Aduh Tuhan, lah orang-orang selingkuh enggak sampai punya anak. Lah ini kok punya anak 1, 2 lagi Tuhan. Baru 3 bulan punya anak nomor 1, sudah hamil lagi. Aduh Tuhan. Kelihatannya jalan hidup orang berdosa, wanita yang rusak rumah tangga saya. Loh, kok jalannya enak? Makin lama makin enak. Jujur, waktu saya dengar wanita yang merusak rumah tangga saya begitu rencana hamil, kita sudah berdoa, termasuk saya, mama, beberapa pendoa, setiap hari berdoa, mandul, tutup kandungan dalam nama Yesus, hamil saudara. Tiba-tiba saya dengar hamil, aduh Tuhan. Setelah hamil kita berdoa lagi. Dalam nama Yesus keguguran, saya tunggu kabar-kabarnya. Suatu kali saya dengar dia jatuh di toilet gitu. Dalam hati saya, aduh puji Tuhan, apakah ini ya jalan Tuhan? Ternyata saya berdosa ya saudara. Saya bilang gini, aduh Tuhan, puji Tuhan supaya keguguran. Saya cari berita-berita lagi. Ternyata enggak keguguran. Ternyata tetap lanjut kehamilannya, bahkan lahir. Setelah perutnya besar, saya berdoa karena suami saya kepingin punya anak laki ya. Karena anak laki saya 1, anak perempuan saya 2. Saya berdoa lagi dalam nama Yesus supaya enggak punya anak laki. Dalam nama Yesus jangan mirip suami saya, supaya suami saya enggak lengket nanti sama wanita ini. Dalam hati saya kalau punya anak laki mirip, waduh tambah lengket ya. Ternyata doakan sampai nangis saudara. Aduh sampai yang namanya ingus semua sudah keluar. Ternyata lahirnya laki malah mirip suami saya. Coba kecewa enggak saudara? Saya pikir gini, lah ikut Tuhan kok jalannya kayak gini ya. Kelihatan yang jahat kok jalannya enak ya. Tuhan cuma bilang gini dalam hidup saya, kan sudah ada firman-Nya. Jalanmu sempit, sesak, tapi ini jalan kehidupan. Lah kalau wanita itu kan memang jalannya ngikut iblis
persis, lurus. Ya pintunya lebar lah, pintumu harus sempit. Oh iya ya. Lah orang pikul salib ya memang sulit, namanya pikul salib ya, penderitaan sama sangkal diri. Lah orang berdosa pelakor itu kan pikul dosa. Oh iya ya, ya pikul dosa enak dulu tapi nanti bonyok bayar harga. Tapi buat kamu Tuhan bilang, enggak apa-apa. Sakit-sakit dulu di jalanku yang sempit, pikul salib, sangkal diri, mau rasanya mau labrak pelakor, maunya saya datang ke rumah sakit, mau saya tampar gitu ya. Maunya saya tampar, saya labrak. Tapi itu bukan jalan mengikut Kristus. Saya tetap harus sangkal diri saya. Saya tidak perlu sangkali terus suami saya yang brengsek, wanita pelakor yang kurang ajar. Saya mau tampar, tapi Tuhan berkata, sangkal dirimu. Kuasai emosimu, tetap lepaskan pengampunan dan berkat buat orang-orang yang menyakitimu. Aku tidak pernah mengizinkan engkau bertindak sebagai hakim. Aku tetap hakim yang adil buat suamimu dan buat wanita ini. Kalau engkau berani sampai menampar wanita ini, siapa engkau? Suatu kali Tuhan ingatkan saya, ya bagaimana Tuhan ingatkan bahwa Tuhan mati juga buat suami saya dan wanita ini. Kalau suami dan wanita yang merusak rumah tangga saya bertobat, maka seluruh malaikat surga juga akan bersorak-sorai. Jadi selayaknya saya tidak berhak menjamah biji matanya. Apakah manusia, ya saudara jujur, hidup ini cuma pengetahuan karena saya diberi waktu 1 jam, tidak boleh kurang. Jadi kita jalan-jalan dulu ya, nanti baru poin ini dibahas. Saudara percaya, suatu kali saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan ini suami kurang ajar, wanita ini kurang ajar karena dosanya selingkuh, dosanya zina, dosanya sampai punya anak, bukan anaknya hubungan gelap, anak hasil daging dan sebagainya. Saya selalu bilang ini. Tapi Tuhan bilang dalam hidup saya, semua manusia di dunia itu semua biji mataku. Aku mati berkorban buat manusia, sekalipun dia hari itu berdosa, aku tetap mau mati buat manusia. Aku sudah bayar setiap dosanya lunas. Dan Tuhan ingatkan, tidak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil. Dosamu juga ada. Ini dosanya selingkuh, dosanya hari ini berzina, tapi kamu juga punya dosa. Dosa kepahitan, dosa suka maki, dosa ndak tunduk sama suami, ndak hormat sama suami. Itu semua kategori dosa. Yang namanya dosa itu tetap upah dosa adalah maut. Jadi kalau tanpa pengorbananku mati di kayu salib, kamu juga dari debu kembali cuman jadi debu, sama suamimu juga. Tapi hari ini engkau tidak berhak untuk hari ini membalas apapun kejahatan suamimu dan wanita ini, karena aku juga mengasihi mereka. Kalau mereka bertobat, aku juga ikut disenangkan. Bukankah aku datang ke dunia bukan cari orang yang sehat, tapi aku cari orang yang seperti suamimu, seperti wanita ini, untuk aku bawa supaya mereka kenal jalan keselamatan. Bukankah buat hidup kita semua, siapapun pasangan hidup kita, siapapun mertua kita hari ini, kita ini punya tugas. Buat Tuhan memberikan satu tugas untuk menyelamatkan mereka yang berdosa dengan jalan merebut dan merampas mereka dari api kebinasaan untuk bawa menuju jalan keselamatan. Amin. Yuk kita lihat yang ketiga, langkah Tuhan yang tertepat.
Sudahlah, kalau Tuhan hari ini gandeng langkah saudara, ikuti aja. Tuhan padang gurun panas, sudahlah jalani. Walaupun langkah itu memang bukan tercepat. Ikut Kristus bukan instan. Sekali lagi, kalau ikut Kristus bukan berarti setiap doa-doamu seperti mantra. Bim salabim abrakadabra. Jawabannya langsung keluar kayak mesin ATM. Grodok, 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 grodok. Kalau seperti itu, betapa kita memandang Tuhan itu Tuhan yang hina. Hanya sebatas mesin ATM. Tapi kita mau bahwa mengikut Kristus itu membangun suatu hubungan. Mungkin lewat langkah 1 tahun belum selesai, jalani 2 tahun. Saudara perlu tahu kenapa saya hari ini bisa punya hubungan yang intim dekat sama Tuhan. Itu sejak mengalami proses. Langkah demi langkah saya merasakan tuntunan tangan Tuhan setiap hari. Memegang tangan saya erat-erat. Sehingga kalaupun saya jatuh, Dia tidak membiarkan saya jatuh untuk tergeletak. Tapi setiap kejatuhan rumah tangga saya, Tuhan membawa saya untuk terbang tinggi seperti Raja Wali. Amin. Yuk kita lihat 3 hal ya. Jadi keputusan Tuhan, jalan Tuhan dan langkah. Yang tertepat, jalan Tuhan yang terlaksana pasti yang terbaik. Keputusan Tuhan yang terlaksana baik, keputusannya pasti juga yang terbaik. Itu sebabnya tidak perlu takut. Makanya jangan banyak melihat, percaya aja. Orang yang percaya nanti akan melihat keputusan Tuhan, akan menikmati jalan Tuhan, akan menikmati setiap langkah hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau makin melihat, saudara akan keluar nanti dari semua ini. Saudara akan menciptakan jalan hidup sendiri, menyimpang ke kanan ke kiri, tidak masuk di dalam satu prosesnya Tuhan. Saudara mulai jadi sutradara. Ambil pena, saya bisa enggak ambil penanya Tuhan? Gara-gara suami punya anak 2, saya sempat mau ambil penanya Tuhan. Saya mau ambil penanya Tuhan, saya mau tulis gini, Tuhan, Eli Kurniawati sudah ndak kuat karena menjadi keset. Suami sudah ndak pulang rumah, punya anak 2. Sorry untuk pengampunan, tiada maaf bagi suamiku. Aku mau tulis surat cerai. Ayo, ibu-ibu siapa yang berulang kali kepingin menceraikan suami limited edition? Kenapa? Karena jengkel no Bu Eli. Kalau lihat wajahnya kepingin tak remet-remet. Maunya tak kasih obat urus-urus. Saya lagi nangani kasus seorang ibu ya, yang lagi digugat cerai suaminya. Dan suaminya menang mutlak di pengadilan. Kenapa? Karena istrinya ambil penanya Tuhan. Jadi ketika suaminya selingkuh, dia suruh suaminya ndak selingkuh, jangan pergi tiap malam, suaminya ndak dengerin dia. Namanya proses, ya sudah berdoa, sudah baik loh Bu Eli. Masih aja tiap malam pasti keluar Bu Eli. Pulang di rumah sampai tiap malam itu cuma jam 10, jam 11. Setelah itu tidur, tidak ada komunikasi. Besok bangun pagi lagi kerja, pulang malam jam 10, jam 11 sampai rumah tidur. Besok anak-anak dan saya itu sampai tidak pernah komunikasi. Saudara percaya hari ini jangan ambil penanya Tuhan. Dan ibu ini berusaha mengambil penanya Tuhan. Satu kali ibu ini punya otak, puter otak. Dia puter otak, gimana ya caranya suaminya bisa tetap betah tinggal di rumah. Supaya dia tidak keluar lagi ketemu dengan wanita simpanannya. Ternyata dia mulai puter otak, ambil penanya Tuhan. Dia hari itu tiap suaminya pulang sebelum pergi, makanannya, minumannya sudah dikasih obat tidur. Ya, 1 hari suaminya gini habis makan tidur berhasil. Besok lagi habis makan tidur berhasil. Selang berapa lama suami mulai curiga. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Pada waktu itu suaminya ya pinter juga ya. Jadi minuman itu diambil sedikit, dimasukin di dalam satu tempat, diteskan di lab. Ternyata yang diteskan
2 hari 3 hari berturut-turut itu mengandung obat tidur. Saudara lihat ya, bukannya bertambah baik, suaminya tambah sadar, suaminya tambah benci saudara. Suaminya marah, dia bilang gini, kamu ya berusaha membunuh suamimu perlahan-lahan. Suaminya mulai takut. Jangan-jangan kalau saya tidak pisah dari istri saya, obat tidur tidak mempan, saya akan dicekik. Wah, pikiran sudah aneh-aneh. Saudara pikir dengan ambil pena Tuhan, saya berusaha dulu ambil penanya Tuhan. Saya mau tulis gini, Tuhan saya pisah aja. Saya ndak kawin ya ndak apa-apa Tuhan, ndak paten, sudah kapok melihat wajah-wajah pria trauma, ndak menikah, sudah single parent, yang penting saya bebas sakit hati. Saya kepingin menawarkan, kan ndak dosa, yang penting kan ndak kawin. Yang penting kan saya pokoknya sudah ndak kuat disakiti. Sampai suatu kali ketika saya mau ambil keputusan itu, Tuhan ingatkan saya, kamu bukan sutradara kehidupan, kamu cuman pemain. Kalau kamu mau menciptakan proses cerai, berarti kamu ini sombong, kedaginganmu, kamu merasa bahwa kamu harga diri. Ingat ya, orang yang selalu bawa harga diri itu orang yang tinggi hati. Orang yang rendah hati, harga diri bukan harga mati, tapi Kristus adalah harga mati. Bukankah Kristus mengajarkan kita untuk rendah hati dan lemah lembut? Ya jujur, kalau rendah hati lemah lembut, lihat suami selingkuh sampai punya 2 anak, ya belajarlah seperti seorang Maria. Iya Tuhan, ngampuni sampai 70 kali 7 kali. Oke, kalau itu kehendakmu, jadilah kehendakmu. Diampuni lagi, selingkuh lagi, diampuni, selingkuh lagi, diampuni. Ngomong kasar terus, sudah diampuni. Tetaplah mengasihi tanpa syarat. Terima suamimu apa adanya, bukan ada apanya. Waktu kantongnya tebal, engkau bisa berkata, honey, sayang, beb gitu ya. Tapi waktu sekarang kering kerontang, transfer ndak berhasil, sudah bukan lagi yayang, malah di WhatsApp-nya biasanya ditulis sayangku diganti monyet. Nah, ya, namanya di depan bukan lagi yayang yang selalu beliin hadiah ya. Sekarang karena resesi, uangnya semua seret, ngirit. Karena pelit mulai ditulis di nama WhatsApp-nya, bukan nama suami sayangku, tapi diganti si pelit dari gua hantu. Jujur, hari-hari ini yuk hidup ikut Kristus. Saudara tidak bisa ngambil langkah semau-mau sendiri. Pastikan hari ini kalau hidupmu tambah susah, tetaplah percaya langkah yang saudara tempuh setiap hari, dia tetap gandeng tangan saudara dan saya. Amin. Yuk kita lihat satu persatu. Kalau keputusan Tuhan terlaksana, maka poin yang pertama, percayalah, apa sih keputusan Tuhan yang tidak bisa dibatalkan? Yang pertama itu pasti, buka PowerPoint saya. Yang pertama yaitu janji Tuhan. Bisa dibuka PowerPoint-nya. Nah ini ya, kalau saudara lihat, apa sih keputusan Tuhan? Sekalipun mungkin faktamu ancur-ancuran. Saya waktu lihat suami saya punya anak 1, punya anak 2. Saya ini mikir gini, ya apa ya Tuhan caranya buat suami saya? Orang bilang gini, wes Eli percaya. Suamimu pasti sulit, sukar. Apalagi suamimu cinta sama anak kecil ini. Tidak mungkin suamimu bisa balik. Itu sulit. Tapi kita percaya bahwa keputusan Tuhan selalu dengan janjinya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Amin. Senyatanya siapa yang ngambil keputusan? Suami saya atau Tuhan? Tetap Tuhan.
Sekalipun suami saya ndak pernah misalnya tidur rumah, sudah berkata ndak cinta lagi. Tapi pada akhirnya kehidupan orang benar selalu dikebuat oleh keputusan janji Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkata berkat, berarti setiap kerugianmu akan ditutup dengan berkat Tuhan. Setiap kelemahanmu akan ditutup dengan kekuatan. Setiap kegagalanmu akan ditutup dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Amin. Yang kedua yaitu kebenaran. Keputusan Tuhan yang pasti tidak bisa dibatalkan oleh fakta. Itu kebenaran yang akan memerdekakan saudara. Percayalah, kenyataan hidup itu selalu tunduk kepada kebenaran. Tidak ada yang namanya kenyataan hidup bisa menang dari kebenaran. Contohnya gimana? Misalnya sakit, ya kita percaya. Kalau kita punya kuasa, mulut kita punya kuasa, maka kita akan berkata gini, di dalam tubuhku ini bukan penyakit kanker, tapi kuasa bilur-bilur Yesus yang setiap hari bekerja memberikan aku kesehatan. Bukan sakit penyakit, tapi kuasa bilur-bilur Yesus yang akan meningkatkan imunku setiap hari. Untuk aku hari ini tidak akan terkena virus apapun yang menimpa aku. Pastikan hidupku karena kuasa bilur-bilur Yesus sudah menyehatkan, menyembuhkan aku. Kira-kira yang namanya kenyataan itu tunduk kepada firman. Saudara jangan anggap remeh. Karena hidup kita bukan dari roti saja. Hidup saudara dan saya adalah keluar dari setiap firman yang diucapkan. Jadi kenyataan hari ini kalau tokomu sepi, engkau tetap berkata, janganlah takut, janganlah bimbang. Akulah Tuhan Allahmu. Aku akan menyertai engkau. Ternyata hidup saudara hari ini di tengah toko sepi, di tengah usaha yang sepi, PHK sekalipun, rumah tangga yang hancur, Tuhan Immanuel berjanji Allah akan menyertai saudara sampai akhir zaman. Artinya hidupmu tidak dibiarkan berjalan sendiri. Makanya hari ini keputusan Tuhan itu 3. Janji Tuhan pasti ya dan amin. Kebenaran pasti memerdekakan saudara. Yang ketiga keputusan Tuhan yaitu ada kepastian akan hari esok. Orang dunia panik maklum. Karena orang dunia tidak ada kepastian. Tapi kalau orang benar panik itu yang tanda tanya, tanda seru. Bukankah firmanku sudah berkata hari esokmu adalah masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Amsal 23 ayat 18 yang berkata harapanmu tidak akan hilang, masa depanmu akan selalu ada. Berarti saudara dan saya harusnya tidak akan pernah takut hari esok. Apalagi banyak orang hari-hari ini panik ketika sudah tidak punya aset, dijual, dilelang bank. Orang yang dipikirkan apa? Gimana anak-anakku? Dulu aku sudah siapin warisan toko 1, toko 2, toko 3. Ini buat anak saya ke 1, kedua, ketiga. Tapi hari ini rencana saya semuanya buyar Bu Eli. Toko 1 bangkrut, toko 2 bangkrut, toko 3 bangkrut. Lah 3 anak saya ini dibekali apa? Kita lupa bahwa Tuhan berkata, anak cucu keturunan orang benar selalu mewarisi bumi. Tidak akan pernah meminta-minta, justru akan memberi pinjaman. Saudara, kalau saudara tahu akan kepastian ini, saudara tidak akan takut. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Berarti perkataan firman ini berlaku terus, tidak saudara? Kalau tidak pernah berlalu, dunia aja lenyap berlalu. Dunia ini mas dengan kemegahannya, firman Tuhan berkata, dunia dengan segala keinginannya mau megah seperti apapun akan berlalu, lenyap.
Tapi firman Tuhan tidak berlalu, berarti ini selamanya tidak akan berubah dari dulu. Kalau dulu Tuhan buat mujizat, maka hari ini besok dia terus juga akan buat mujizat. Amin. Yang berikutnya, yuk keputusan Tuhan tentang janji ya. Tidak usah takut, kebenaran itu pasti keputusan Tuhan memerdekakan saudara dan kepastian akan hari esok. Amin. Yang berikutnya, bagaimana jalan Tuhan itu akan terlaksana. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Mungkin Fran bisa baca. Di sini belum ditayang. Oh ini bisa ditayangin ya. Fran bisa baca yuk. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Nah ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Ada kata apa? Jalan hidup yang Tuhan akan laksanakan dalam hidup saudara dan saya. Jalan hidupnya naik, bukan turun. Jalannya akan selalu jadi kepala, bukan ekor. Saudara percaya hari ini Tuhan itu memberikan satu ketetapan, jalanmu sekalipun ada orang yang mau merendahkan engkau, tetaplah percaya. Apapun yang terjadi ngikut Kristus, jalannya bonyok cucuran air mata, tapi jalan itu selalu berakhir dengan 3 hal. Buka PowerPoint-nya. Yang pertama, kita harus setia. Seringkali kenapa kita tidak melihat jalannya Tuhan? Karena kita ini tidak setia. Kalau diberkati setia, tapi kalau tidak diberkati cari paranormal. Saudara cari pertolongan lain, yang penting cepat kaya, cepat keluar dari masalah. Menciptakan jalan hidup sendiri. Kalau yang namanya setia ya sudah ngikut Kristus aja. Dibawa tambah parah ya sudah ikut. Yang penting jalan Tuhan yang terlaksana. Firman Tuhan berkata arahnya naik, selalu ada promosi, diangkat jadi kepala. Dan jalan Tuhan itu selalu membawa keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Percaya, sekalipun melewati banyak air mata, makanya kenapa kalau orang benar berjalan maju bercucuran air mata, pulangnya akan bersorak-sorai. Ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan saudara seperti mimpi. Kenapa? Lu tadi ada di bawah, naik. Tadi bukan siapa-siapa, jadi orang terkenal. Tadinya buntung, berhasil beruntung. Coba kalau saudara melakukan setia, apa yang Tuhan ikuti aja jalannya. Jalannya ndak enak. Seperti saya, sudah setia, sudah ngampuni, tetap disakiti hati. Tetap dicuekin. Tetap hari ini hidup saya terlihat rasanya, kok jalan hidup 13 tahun Tuhan. Tapi percayalah, semua yang naik jadi kepala, berhasil beruntung, ini satu paket. Nanti kalau ikut setia, ndak jadi sutradara, ya diikuti aja. Tuhan suruh belok lagi tikungan. Loh, berapa kali saya sudah lihat sepertinya sudah garis akhir. Lah suami sudah kembali, sudah minta maaf. Sudah ngomong maafkan ya, aku mau berubah, aku mau jadi suami yang baik. Ya itu tadi jeketek ya, delala cuman 3 bulan balik lagi saudara. Aduh, sampai saya bilang gini, Tuhan, saya sudah kesaksian. Oh, happy ending. Suami yang saya doakan sudah kembali hari ini, kemenangan terjadi. 3 bulan lagi suami saya dan wanita itu posting di Instagram. Berpelukan loh, berpelukan lagi saudara. Kecewa enggak? Tapi percayalah,
Sekalipun jalan hidup Tuhan bilang gini, belum. Memang tujuannya sudah kelihatan, tapi masih tikungan lagi, belok. Mau injek garis akhir, belok lagi. Lah beloknya sampai kapan? Oh ya enggak tahu, belok lagi. Semakin jauh garisnya di sana, saya disuruh belok. Tapi percayalah, kalau saya enggak lewat jalan yang belok-belok, jalan yang panjang, jalan yang hari ini ngikut Kristus cucuran air mata, saya enggak jadi Ibu Eli hari ini, enggak jadi hamba Tuhan, enggak jadi penulis buku renungan. Saya bawa buku renungan tadi sudah diturunin ya Fran? Ya, nanti pulang itu dibagi-bagi. Ini renungan yang saya tulis, itu sudah hampir, ini yang tercetak itu masih yang sudah dibuat di PDF-nya, sudah renungan kan yang ke-85. Mungkin bulan ini 86, berarti kalau dibagi 12 itu sudah ada hampir 7 tahun ya. 7 tahun lebih saudara. Saya setia nulis buku renungan. Waktu pandemi aja berhenti cetak karena tidak bisa membagikan lewat PDF. Saya tulis buku ini, dan buku ini kalau saudara lihat di kesaksian PD Victory Surabaya, itu ada narapidana baca buku saya bertobat saudara. Nanti jangan dibuat kipas-kipas bungkus kacang ya please saudara. Ini nulis sendiri saudara ya. Ini benar-benar karya Tuhan buat saya yang menunjukkan ini loh, orang yang bukan siapa-siapa, orang yang alami aib dalam rumah tangganya. Orang enggak lihat saya dulu siapa-siapa, bukan siapa-siapa, malah orang menganggap rumah tangga saya aib. Justru orang yang bukan siapa-siapa, yang alami aib, proses Tuhan yang enggak gampang untuk dilewati, justru Tuhan pilih hidup saya hari ini jadi gembala di persekutuan doa 5 kota. Seperti Frans tadi bicara, di Surabaya, Jakarta, Semarang, Bali, Malang, Amerika juga, tapi lebih banyak online-nya. Karena enggak mungkin tiap bulan harus ke Amerika ya. Itu sebabnya. Dan hari ini saya bersyukur, saya juga hari ini dipakai Tuhan bisa tulis buku renungan, bisa banyak menangkan jiwa-jiwa. Bahkan buah sulung saya, waktu pertama kali saya melayani Tuhan, di tengah saya berdarah-darah, ada seorang pasang suami istri yang minta tolong saya. Waktu itu rumah tangganya hampir cerai. Suaminya narkoba, suaminya selingkuh, suaminya seorang mafia. Bahkan hari itu mereka akan bercerai. Saya bilang istrinya, sudah kamu sabar, kamu ngampuni, yuk kita berjalan sama-sama. Dan buah sulung saya hari ini, dia sudah masuk di posting di YouTube, itu viral 700.000 lebih yang lihat. Itu pemulihannya luar biasa saudara. Kira-kira hari ini kalau bukan karena proses yang Tuhan tunjukkan bagaimana saya harus menjalani jalan yang tidak enak, tapi ujung-ujungnya jalan itu arahnya selalu naik, selalu jadi kepala, selalu berhasil beruntung. Dan saya punya 3 anak. Ya, 3 anak saya, 1 sudah menikah, barusan mantu, dapat mantu yang terbaik. Anak saya 3 juga tidak memalukan, makanya ikut Tuhan itu selalu manise. Walaupun jalannya paite, tapi ujungnya tetap manise. Kalau lihat keturunan saya, Tuhan itu luar biasa. Mamanya oon, mamanya tidak bisa apa-apa, tapi anaknya bisa lulus summa cum laude. Anaknya tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Amin. Lah ikut Tuhan tidak perlu diragukan. Lah dari mana Bu Eli punya anak yang pinter, lah Bu Eli sendiri tidak pinter, lah ya itu sudah bonus, tidak bisa diomong. Semuanya kalau berbicara bonus, berbicara anugerah, saudara punya toko, mungkin modalnya kecil, semua modal raksasa. Saya hidup karena saya tidak kerja ya, sampai hari ini Tuhan pelihara hidup saya itu kasih karunia, anugerah. Suami saya juga bekerja di dalam perusahaan, maksudnya bukan bekerja, punya usaha sendiri, itu juga kasih karunia. Secara akal orang pasti bilang gini, tidak masuk akal. Sales kalau ketemu pegawai, suami saya bilang gini, semua sales itu rata-rata bilang gini, tidak masuk akal. Usaha bosmu ini bisa berjalan hari ini. Lah bosmu ini tidak punya sales, tidak punya orang pinter marketing, sementara pesaing suami saya itu semua konglomerat saudara.
Semuanya konglomerat, saudara tahu. Hanya banyak perusahaan yang kecil-kecil itu sudah diambil alih semua. Karena tidak tahan bertahan dengan konglomerat. Semua mulai Baygon Bayer, 3 roda. Mulai yang namanya Garuda. Itu semua Unilever. Semua masuk di usaha. Kalau mungkin di Tuban saya boleh promosi. Suami saya ini yang punya obat nyamuk mereknya Kuda, Zebra, atau cap sapi kalau ada, di Tuban ada ya. Karena saya pernah lihat beberapa armada suami saya sering mengirim di Tuban. Ini obat nyamuk bakar. Nah, obat nyamuk ini pesaingnya kalau saudara lihat di iklan itu semuanya punya perusahaan raksasa. Dan orang selalu bilang gini, lihat ya, perusahaan raksasa aja promosinya, hadiahnya sepeda motor, promosinya nanti yang namanya tur kemana sepeda. Lah ini perusahaan suamimu ndak ada promosi harga paling mahal, ndak ada yang namanya sales pinter, cuman ngandalin supir karena mertua saya itu orang dari China asli, totok. Jadi ndak mau pakai ilmu-ilmunya orang-orang yang sudah modern tuh ndak mau, dia terlalu percaya diri. Tapi saya percaya di balik semua itu karena ada istri yang berdoa. Sampai hari ini Tuhan berkati perusahaan suami saya itu di dalam anugerah Tuhan. Amin. Bukan hebatnya manusia. Secara akal tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang turut bekerja, apa yang sulit buat Tuhan semuanya dibikin masuk akal. Amin. Nah, yang terakhir ya, langkah Tuhan tertepat. Bagaimana langkah Tuhan yang tertepat hari ini? Percayalah 3 hal ya. Percayalah, saudara jalani aja. Orang melangkah itu istilahnya apa? Bertahan. Ya, kayak saya hari ini dibilang teman saya, ngapain sih kamu bertahan sama suami yang tidak setia? Wong di depan itu loh banyak duren-duren, duda keren yang lagi cari jodoh. Sekali-sekali open PO. Hah? Open PO? Ini bukan jualan, saya bilang gitu. Lah kalau open PO kan duren-duren itu kan mau beli semua, apalagi di sale dikit-dikit. Gara-gara katanya teman saya, usiamu kan sudah kepala 5, jangan jual mahal, di sale dikit-dikit karena saingannya kepala 3, kepala 2, kepala 4, lah kamu kepala 5 di sale dikit-dikit supaya dapat durennya yang terbaik. Kalau itu jadi pemikiran saya kepingin balas suami saya merasa masih cantik, saya bisa laku, maka saya bisa melakukan itu. Tapi itu bukan langkah Tuhan. Tuhan cuma mau menggandeng tangan saya. Dia mau saya menjalani langkah demi langkah untuk tetap bertahan. Jadi istri yang setia. Walaupun suami tidak setia, tapi tetaplah setia. Karena kesetiaanmu itu membuktikan bahwa kamu setia mengikut Kristus sampai akhir. Makanya ada ayat di Lukas 21 ayat 19, Markus 33 ayat 3 kalau enggak salah ya. Di situ di Markus 13 ayat 13 berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, Lukas 21:19, itu akan memperoleh hidup. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Kira-kira kalau saya bertahan, mempertahankan rumah tangga saya dengan kekuatan Tuhan, saya pasti memperoleh suami saya kembali enggak? Oh pasti. Suatu kali, percayalah, saya terlalu percaya. Suami saya lagi hari ini jalan ke dealer, nanti kembali ke dealer utamanya. Pasti saya, enggak mungkin cocok. Tidak ada yang cocok. Dia mau cari subdealer tidak cocok. Ini tetap dealer utama. Pilihan Tuhan. Istri yang mula-mula yang cocok. Amin. Amin. Itu sebabnya bertahan aja. Suatu kali rumah tangga saya pasti selamat. Suami limited edition pasti kembali sama saya. Amin. Karena tidak ada ayatnya orang yang bertahan ngikut Kristus pulangnya bonyok, pulangnya cucuran air mata, tidak ada. Selama ikut Kristus, langkah yang tertepat itu tetap langkahnya Tuhan. Kalau Tuhan menggandeng langkah saudara hari ini jalan hidupmu tidak mudah, tetap ikuti aja langkah jejaknya. Suruh bertahan, bertahan aja. Pasti selamat, pasti memperoleh hidup. Yang kedua, langkah yang tertepat pasti yaitu apa?
percaya saja. Orang yang percaya pasti melihat jalan keluar. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang ketiga, berharap saja. Ini langkah saudara. Jadi hari ini siapa yang lagi ngalami masa sulit, hidup dengan percaya, bukan melihat, bertahan aja. Percaya saja, berharap saja, hasilnya tidak akan mengecewakan dan memalukan. Itu semua firman. Kalau Tuhan berkata orang yang berharap tidak akan melihat hasil yang mengecewakan, orang yang berharap tidak akan melihat hasil yang memalukan, maka langkah yang diikuti Tuhan hari ini, saya hari ini tidak bertahan bukan lihat suami saya. Saya bertahan karena saya percaya bahwa ketika saya bertahan saja saya pasti selamat. Saya percaya saja pasti ada jalan keluar. Saya berharap saja pasti melihat hasil yang tidak memalukan dan mengecewakan. Amin. Kira-kira kalau saudara lihat hasil seperti ini, saudara takut enggak? Hidup dengan percaya takut enggak saudara? Enggak usah lihat. Takut enggak? Enggak takut. Itu pasti langkah yang tertepat. Amin. Jadi 3 hal ini ya dibawa pulang. Langkah apa yang paling tepat? Ikut Tuhan, bertahan. Enggak usah menyerah. Ya, jangan takut, percaya saja. Yang ketiga, berharap saja. Jangan putus pengharapan. Makin putus pengharapan, makin lihat hasilnya nanti mengecewakan. Yuk pemain musik boleh segera maju ke depan ya. Kita percaya bahwa malam ini saudara sudah dibekali 3 hal. Tuhan itu tidak mau saudara hidup dengan melihat kenyataan demi kenyataan. Tapi hari ini jalani hidup dengan percaya demi percaya. Pokoknya diikuti aja. Yang pasti keputusan Tuhan ya. Jalan Tuhan, langkah yang Tuhan mau, itu semuanya pasti yang terbaik, yang tertepat, yang akan Tuhan laksanakan. Amin. Jadi tidak usah bingung dengan jalanmu, tidak usah ciptakan jalan sendiri, tidak usah punya keputusan maunya sendiri. Hari ini tidak usah melangkah di luar firman Tuhan. Kalau Tuhan mau pulang dari tempat ini, yuk kita bertahan aja, jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Hari ini percaya saja, berharap saja. Karena percayalah hidup saudara pasti ditutup oleh keputusan Tuhan. Jalan hidupmu pasti arahnya naik. Kita semua dalam perjalanan menikmati negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yang penting yuk bangkit semua berdiri. Saudara pulang dengan sukacita ya. Saudara pulang hari ini membawa harta yang bernilai. Dengan bekal firman percayalah, karena hidupmu hari ini bukan ditentukan apa kata fakta. Hidupmu ditentukan apa kata firman. Itu tadi Yosua 1 ayat 8. Perkatakan firman. Mulai renungkan firman. Dan hari ini responi firman untuk setiap perbuatan. Percayalah, orang lain susah, hidupmu akan diberkati. Orang lain hidupnya terpuruk, tapi engkau akan dibuat berhasil dan beruntung. Karena Tuhan tidak akan pernah membatalkan apa yang diucapkannya. Hidupmu akan ditutup dengan janji, kebenaran. Hidupmu akan ditutup dengan kepastian. Ikut Tuhan itu berbicara pasti. Ya dan amin. Tidak ada yang namanya ikut Tuhan moga-moga selamat. Tidak saudara, tidak ada. Moga-moga selamat, moga-moga berhasil. Tidak. Tapi hidup ikut Tuhan pasti selamat, pasti berhasil, pasti untung. Karena yang jamin adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Saudara tundukkan kepala, Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu setiap kesusahan hidup yang sedang saudara dan saya alami. Dia tampung setiap air mata, setiap rasa sakit, setiap kelemahan. Tuhan tahu engkau hari ini tidak mampu berbuat apa-apa. Mungkin kau sudah berkata gini, Tuhan aku sudah tidak tahu dengan hidupku hari ini. Aku harus bertahan bagaimana. Tuhan tidak butuh kehebatanmu. Tuhan tidak butuh kemampuanmu. Tapi Tuhan butuh iman percayamu. Dan malam ini Tuhan cuma berkata, apakah engkau tetap mempercayai aku bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Aku yang berjalan di depanmu dengan tiang awan, tiang api. Aku akan membawa dalam perjalanan hidupmu
Bukan hanya engkau bisa mampu melewati padang gurun ini hanya sekedar mampu, tapi engkau akan berjalan makin lama makin kuat. Pakaian dan kakimu juga tidak akan rusak. Setelah engkau melewati padang gurun, engkau akan melihat janjiku. Engkau akan masuk ke dalam negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tidak ada fakta buruk yang bisa menggagalkan keputusan Tuhan. Tidak ada fakta buruk yang bisa hari ini menggagalkan jalan hidupmu untuk dibawa naik, berhasil, beruntung jadi kepala. Tidak ada. Semua fakta buruk, semua kejadian hidupmu, apapun itu tidak bisa menggagalkan rencana dan janji Tuhan, di mana engkau akan menikmati keputusan Tuhan, jalan Tuhan, dan langkah yang paling tertepat untuk engkau hari ini melihat rencana Tuhan yang besar, yaitu tetap bertahan saja, percaya saja, berharap saja, maka engkau akan lihat segala sesuatu aku akan buat indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, engkau melihat setiap hati yang hancur hari ini. Engkau melihat rasa takut kami, kepanikan kami hari ini. Kami berkata kami ada di titik nadir, kami di ambang batas kekuatan. Kami sudah tidak tahu, kami sudah gelap, kami melihat masa depan kami gelap. Tapi Tuhan berkata malam ini, nak, aku punya kepastian akan hari esokmu. Tidak ada yang namanya orang benar madesu, masa depannya suram. Tapi orang benar selalu punya masa depan yang penuh damai, sejahtera, dan penuh pengharapan. Saudara tangkap dengan iman itu, bawa masa depan, terima masa depan, termasuk keturunanmu. Keturunan orang benar selalu punya masa depan di hari esok, di mana Tuhan akan memberkati. Tuhan akan membawa keturunan orang benar akan perkasa dan mewarisi bumi. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu dalam keadaan apapun mereka pulang, mereka akan diubahkan. Mereka tidak sama lagi datang ke tempat ini dengan rasa takut, rasa cemas, rasa ketidakpastian, tapi mereka pulang dengan percaya diri bahwa mereka punya Allah yang besar. Masalahku kecil, tapi Allahku yang besar. Dan ketika Allahku yang besar, maka kejadian hidupku dahsyat. Perkara-perkara yang besar itu akan menyertai orang benar. Terima kasih Bapa, berkati gereja Betani ini, berkati Bu Susan, berkati kedua orang tuanya, berkati suaminya, berkati seluruh keluarga besarnya Bapa. Terima kasih dalam pengembalaan gereja Betani di Tuban ini, semakin banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran, akan Tuhan kirim, dan mereka akan mengalami pertumbuhan yang lebat luar biasa Bapa. Berkati setiap yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata